Halo guys, terima kasih telah berkenan mampir di channel ini. Dalam video ini kita akan membahas laporan neraca, yang mana video ini adalah merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Laporan neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Neraca dapat disajikan dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama disebutkan bentuk skontro. Bentuk skontro adalah bentuk neraca yang disusun berdampingan antara sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri untuk mencatat harta atau aktiva, sedangkan sisi kanan digunakan untuk mencatat kewajiban dan modal, atau biasa disebut dengan pasiva. Sedangkan bentuk yang kedua adalah bentuk stafel. Bentuk stafel itu adalah bentuk neraca yang disusun secara menurun dari atas ke bawah, yang mana bagian atas adalah merupakan tempat mencatat harta dan bagian bawah untuk mencatat utang dan modal. Nah, kalau bentuk skontro seperti yang tadi sudah disebutkan ya, sisi kiri dan sisi kanan. Kalau di sisi kiri mencatat harta, nih ya, hartanya diperinci mulai dari harta lancarnya apa saja diuraikan satu persatu, kemudian dijumlahkan, namanya jumlah harta lancar, ya, diposisikan agak di sebelah kanan ini. Kemudian setelah harta lancar diikuti dengan harta tetap. Harta tetapnya diuraikan satu persatu, contohnya di sini gedung, lalu gedungnya diikuti dengan akumulasi penyusutan gedung. Jadi gedung dengan akumulasinya dikurangkan, dan ini nilai bersihnya. Kemudian aktiva tetap berikutnya, contohnya di sini peralatan. Peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Nilai bersihnya di sini. Lalu setelah diuraikan semua harta tetapnya, dijumlahkan. Namanya jumlah harta tetap. Posisinya ditempatkan di bawah jumlah harta lancar. Lalu jumlah harta lancar dengan jumlah harta tetap dijumlahkan, namanya jumlah harta. Nah, dia ada di sisi kiri. Sedangkan di sisi kanan adalah utang dan modal. Yang pertama utang dulu. Utang, lalu utang lancarnya, nah, dirinci satu persatu utang apa. Contohnya di sini ada utang gaji, ada utang usaha ya, utang usaha, utang gaji. Lalu dijumlahkan tergantung dari banyaknya jenis utang yang dimiliki perusahaan. Dijumlahkan, namanya jumlah utang lancar. Dijumlahkan, kemudian diikuti dengan utang jangka panjang. Utang jangka panjang ada banyak jenis, tapi di sini ada dua saja ya, ada utang bank, ada utang hipotek. Lalu dijumlahkan, namanya jumlah utang jangka panjang. Setelah dijumlahkan semuanya tadi ya, sesuai dengan jenisnya, lalu jumlah utang lancar dengan jumlah utang jangka panjang ditambahkan, ini ya tanda tambah, tambahkan, namanya jumlah utang. Setelah jumlah utang diikuti dengan modal. Modal ini adalah jumlah modal yang diambil dari laporan perubahan modal ya. Jadi jumlah utang ditambahkan dengan jumlah modal, namanya di sini jumlah utang dan modal. Jadi jumlah utang dan modal yang di sisi kanan harus sama dengan jumlah harta yang di sisi kiri. Itu kalau bentuk skontro. Nah, kalau bentuk stafel, susunannya dari atas ke bawah ya, dimulai dari harta, dirinci juga harta lancar, dimulai dari harta lancar, harta lancarnya apa saja. Nah, di sini ada kas, piutang perlengkapan, kemudian jumlah harta lancarnya ini dijumlahkan ya, namanya jumlah harta lancar, ditempatkan di agak ke kanan ya. Kemudian harta tetapnya dirinci, peralatan misalnya ya, peralatannya diikuti dengan akumulasi penyusutan peralatan, sehingga di sini nilai bersihnya berapa, lalu kendaraan diikuti dengan akumulasinya, akumulasi penyusutan peralatan, nilai bersihnya berapa. Nah, tergantung dari banyaknya jenis aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan ya. Kemudian
semua harta tetap atau aktiva tetapnya dijumlahkan, namanya harta tetap. Sini ya, harta tetapnya ditambahkan dengan harta lancar yang sudah dijumlahkan di atas, sehingga jumlahnya buat jumlah harta lancar dengan harta tetap. Lalu diikuti dengan di bawahnya adalah utang. Utangnya terdiri atas utang lancar, dirinci satu persatu ya, sama dengan yang di bentuk skontro tadi. Utang jangka panjang juga diuraikan satu persatu. Kemudian modal, tambahkan semuanya, namanya jumlah utang dan modal. Ini bawah ini hasilnya jumlah utang dan modal harus sama dengan jumlah harta yang berada di posisi atasnya ya. Nah, sekarang latihan kita di sini. Data keuangan Salon Indah yang bersumber dari kertas kerja periode 31 Desember 2020. Dimulai dari kas, ya, kasnya berapa? 20.200.000. Kemudian piutangnya, perlengkapan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, peralatan, kendaraan, kemudian akumulasinya, akumulasi penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan kendaraan, kemudian utang usaha, utang gaji, utang bank, modal indah, ini modal awal ya, laba bersihnya berapa, kemudian privenya berapa, ini modal akhir, ini diambil dari laporan perubahan modal. Oke, nah sekarang kita susun neracanya dalam bentuk stafel. Hartanya ya, dimulai dari harta. Kemudian harta lancar. Harta lancar yang dimiliki oleh Salon Indah adalah dari kas. Kasnya 20.200.000, piutangnya 9.100.000, perlengkapan 4.800.000, ya ini ya. Kemudian sewa dibayar di mukanya 10.500.000, iklan dibayar di muka ini 2.700.000. Lalu dijumlahkan harta lancarnya semuanya 47.300.000. Kemudian disusul dengan harta tetap, mulai dari peralatan. Peralatannya nilainya 25.650.000. Nah, lalu dikurangkan dengan akumulasi penyusutan peralatan 2.565.000. Setelah dikurangkan hasilnya 23.085.000. Lalu diikuti dengan aktiva kendaraan 45.400.000. Akumulasinya 4.540.000. Peralatan kendaraan dikurangi dengan akumulasi penyusutan kendaraan. Hasilnya di sini 40.860.000. Maka jumlah harta tetapnya adalah di sini ya, kedua harta tetapnya itu dijumlahkan nilainya 63.945.000. Maka di sini jumlah harta lancar ditambah dengan harta tetap atau aktiva tetap, maka jumlah hartanya adalah 111.245.000. Lalu di bawahnya adalah utang dan modal. Utangnya terdiri atas utang lancar. Utang lancarnya adalah utang usaha. Utang usahanya 1.500.000. Utang gaji 4.200.000. Maka jumlah utang lancarnya 5.700.000 diikuti dengan utang jangka panjang. Utang jangka panjangnya terdiri atas utang bank 18 juta. Nah, satu saja di sini ya, utang jangka panjangnya hanya utang bank. Kemudian utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang 5.700.000 ditambah 18 juta, hasilnya 23.700.000. Lalu modal indah ini yang diambil dari laporan perubahan modal, jumlahnya 87.545.000. Maka jumlah utang dan modal sama dengan 111.245.000, sama dengan nilai hartanya di sini. Jumlah hartanya 111.245.000, jumlah utang dan modalnya juga 111.245.000.
Oke, sampai di sini. Semoga bermanfaat.